Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku hampiri tata kasih dan karunia-Mu, hadirat-Mu. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku aman dalam kasih dan kebenaran-Mu, hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu ku temukan Engkau. Dalam hadirat-Mu ku menyembah, ku menyembah. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku hampiri tata kasih dan karunia-Mu, hadirat-Mu. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku aman dalam kasih dan kebenaran-Mu, hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu ku temukan Engkau. Dalam hadirat-Mu ku menyembah, ku menyembah.
ku menyembah. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Yesus, Engkau baik Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, bersyukur untuk kehidupan hari ini yang kami bisa nikmati. Terima kasih banyak untuk nafas hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Bapa, sebelum kami memulai segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berkati firman-Mu. Kami percaya firman-Mu berkuasa atas hidup kami, dan lewat firman-Mu kami siap diubahkan. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom keluarga CC, shalom buat kita semua. Saya menyapa dari tempat ini, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan Tuhan. Semakin hari semakin taat, dan semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Saat teduh kali ini kita akan belajar dari cerita kebangkitan Tuhan Yesus. Saya beri judul Dia Tidak Ada di Sini. Yang menjadi pokok pikiran kita saat ini ada di Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 9. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada 11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Saudara-saudara kekasih Tuhan, pada waktu kita membaca bagian ini, kita diajak kepada sebuah pemikiran yang sangat-sangat menarik. Menariknya di sini, jauh sebelum kematiannya, Yesus sudah mengatakan kepada murid-muridnya, minimal ada 3 kali pemberitahuan sebelumnya, bahwa Dia akan ditangkap, bahwa Dia akan disalib mati, bahwa Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Sudah ada notifikasi sebelumnya, pemberitahuan sebelumnya kepada murid-murid, dan kemudian malaikat mengulang kembali pemberitahuan ini. Dan itulah yang murid-murid sedang hadapi waktu itu, yaitu kebangkitan. Jadi setelah Yesus ditangkap di Getsemani dan sesudah ia dibawa ke Golgota, Dia mati di kayu salib untuk saya dan saudara, untuk menebus saya dan saudara. Di sana ada kemenangan yang luar biasa, ada kemenangan di dalam Kristus, kemenangan yang tidak terbilang, kemenangan atas dosa manusia. Maut tidak bisa mencengkam Dia. Maut tidak berkuasa atas Dia.
Oleh karena itu ketika murid-murid perempuan pergi ke kubur mau meminyaki, ternyata sampai di sana planning murid-murid ini gagal. Tidak terwujud. Karena yang terjadi adalah kubur sudah terbuka, batu terguling, bahkan mayat Tuhan Yesus tidak ada di sana. Dan tiba-tiba ada 2 malaikat memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka berkata seperti ini dan bertanya, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Saya ulang pertanyaan ini. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Pertanyaan ini kayaknya agak membingungkan. Nalar murid-murid tidak terlalu bodoh. Bagaimana mungkin mereka mencari orang yang hidup di dalam kuburan? Tentu ini tempat orang mati karena ini kuburan. Tapi saudara-saudara kekasih, pertanyaan malaikat justru menghantam nalar para murid-murid dan mengingatkan kembali kepada mereka apa kata Yesus sebelumnya, bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Berita ini bukan omong kosong, bukan hoax. Apa yang diucapkan atau yang dijanjikan Yesus adalah fakta yang benar-benar terjadi dan menjadi bagian yang tidak terbantahkan sampai detik ini. Dia tidak ada di antara orang mati. Wow. Memang kemarin dia disalib, memang kemarin dia mati, tetapi menjadi sangat penting dia mati, dia disalib, sekarang dia bangkit. Dan dia hidup kembali. Kuasa hidup ada padanya Bapak Ibu. Oleh sebab itu, kuasa kematian tidak bisa dan tidak akan bisa mengalahkannya. Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Yesus bangkit untuk menggenapi janjinya, menang atas maut, dan memerdekakan saya dan saudara yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Mestinya hidup kita menjadi lebih serius lagi dengan Tuhan. Hidup yang berbuah, hidup dengan apa kata Tuhan, bukan apa kata kita sendiri. Saudara-saudara, saya bersyukur bukan apa yang ada pada saya, bukan apa yang tidak ada pada saya. Saya bersyukur karena Dia memilih saya di dalam ketidaklayakan saya. Dia menebus saya di dalam keberdosaan saya. Ini menjadi penting buat kita semua untuk hidup di dalam kemenangan. Kita hidup bukan supaya menang, tapi kita berangkat dari sebuah kemenangan. Kemenangan di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Ini menjadi penting bagi kita semua Bapak Ibu, bagaimana Tuhan Yesus sudah memenangkan kita, dan biarlah hidup kita semakin serius lagi dengan Tuhan. Terpuji Tuhan Yesus dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih sudah mati buat kami dan bangkit untuk kemenangan kami. Ini hidup kami Bapa. Kami mau terus melekat sama Tuhan. Roh Kudus bantu kami untuk hidup terus dalam rencana-rencananya Tuhan. Tuntun kami Bapa, supaya kami tidak keluar dari perencanaan-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan. Kami bersyukur atas kebenaran hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.